Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan materi pembahasan kita mengenai status kehalalan daging potong dalam sudut pandang Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Kelompok kita yang beranggota saya Sylvia Fadila dengan NIK Mahir 239 dan teman saya Ardila Pramaisela dengan NIK Mahir 095. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan menurut Islam. Yang pertama ada pengertian penyembelihan. Penyembelihan atau adzabhu, zakat atau zakiyah secara etimologis berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan. Sedangkan secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Lalu penyembelihan menurut ulama Hanafi dan Maliki memberi tahrif sebagai memutus saluran urat. Urat-urat yang harus diputuskan adalah sebanyak 4, yaitu urat hulkum, urat mari, dan 2 urat darah kiri dan kanan hulkum. Lalu adapun ulama Syafi'i dan Hambali, azakah ialah sembelihan binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan hulkum dan mari. Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya, tidak boleh memakan hewan apapun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan syariat. Lalu yang kedua itu ada dasar hukumnya, tidak terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 6 dan surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tata cara penyembelihan, ada 5. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, menggunakan alat sembelih yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang dan kuku. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah. Yang kelima, membaca takbir. Lalu yang keempat, ada syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama, mengucapkan nama Allah atau basmalah. Yang kedua, orang yang akan menyembelih harus Islam, laki-laki, balik, berakal, dan tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga, binatang yang disembelih. Sembelihan adalah syarat yang mengharuskan kita untuk memakan binatang darat yang halal dimakan. Sebagaimana telah dijelaskan, hewan tidak halal dimakan tanpa disembelih, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat itu ada alat penyembelihan. Yang kelima ada alat-alat penyembelihan modern. Contohnya seperti pisau atau golok. Selain tajam, pisau dan golok mesti dalam keadaan yang bersih dan tidak berkarat atau tumpul. Yang kedua itu ada motor listrik. Pemutar motor listrik merupakan alat penyembelih yang lebih baik dari yang sudah ada seperti pemutar, pemanah leher sapi, aliran darah sapi, dan pengapit badan sapi sehingga dapat menekan biaya produksi dan efisiensi. Lalu tata cara penyembelihan dan mesin pemotong sebagai alatnya. Syekh Zakaria Al-Ansori menjelaskan dalam kitab Fathul Wahhab, yaitu menyembelih adalah memotong saluran nafas, tenggorokan, dan saluran makan kerongkongan, dan disyariatkan alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam dan dapat melukai, seperti pisau dari besi, bambu, batu, peluru tajam, emas, dan perak, kecuali yang terbuat dari gigi dan kuku, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu apapun yang dapat mengalirkan darah binatang sembelihan yang bukan terbuat dari gigi dan kuku serta disebutkan ketika disembelih nama Allah Ta'ala, maka makanlah. Oke, dengan saya Ardila Pramisela, di sini saya akan menyampaikan mengenai pandangan Muhammadiyah mengenai kehalalan daging potong yang dipotong secara massal. Nah, pandangan ini menurut Bapak Aris Mustaqim selaku Ketua Pimpinan Muhammadiyah Cabang Andong Boyolali, Jawa Tengah, beliau menyampaikan beberapa pendapatnya. Yang pertama yaitu bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah ormas di Indonesia yang mana berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia ini bersifat inklusif terhadap mazhab dan bisa dikatakan Muhammadiyah ini adalah tidak bermazhab gitu. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum kehalalan daging
mengacu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya yaitu sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, pada Al-Baqarah ayat 173 ini menjelaskan mengenai bahwa hewan yang akan disembelih atau hewan yang disembelih, maka yang halal itu adalah hewan yang tidak memenuhi kriteria daging haram ini, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Dan kemudian hewan yang disembelih walaupun dia termasuk dalam hewan yang halal gitu untuk dikonsumsi, akan tetapi jika tidak disembelih dengan atas nama Allah, maka status kehalalannya pun gugur gitu. Jadi hewan yang disembelih itu harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Bapak Aris Mustaqim selaku pimpinan Muhammadiyah cabang Andong, proses-proses dalam penyembelihan ini haruslah diperhatikan betul karena mempengaruhi kehalalan daging. Tentu saja karena di dalam Islam pun sudah mengaturnya gitu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah sudah dijelaskan mengenai bagaimana tata cara menyembelih hewan yang benar secara syar'i gitu. Baik dari alatnya, kriteria hewannya, kemudian proses-proses dalam penyembelihan serta orang yang bertugas untuk menyembelihnya atau bisa disingkat sebagai juleha. Kemudian yang keempat yaitu ketika membeli secara langsung, beliau menekankan untuk berhusnuzon dan meniatkan karena Allah. Karena ketika membeli secara langsung yang dimaksud jatuh di pasar itu berbeda dengan yang memberi langsung tetapi itu adalah hasil produksi industri gitu, hasil potongan dari industri, bukan dari orang yang jual di pinggir jalan gitu. Kalau di pinggir jalan kita bisa melihat oh gini gitu, secara motongnya kita bisa lihat secara langsung gitu. Nah tetapi jika secara industri, maka akan lebih baik kita berhusnuzon dan meniatkan karena Allah, dan ketika akan memakannya kita juga membaca basmalah, tidak lupa membaca basmalah. Nah, kemudian yang kelima yaitu pandangan beliau Bapak Aris Mustaqim tidak menolak teknologi modern dalam penyembelihan hewan secara massal asalkan memenuhi syarat-syarat. Nah, jadi beliau ini tidak menolak gitu teknologi yang ada, karena kan ada sebagian yang menolak gitu secara tekstual, secara tekstual. Nah, Muhammad ini secara kontekstual memahaminya yaitu menggunakan Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga pendapat-pendapat para imam. Tetapi walaupun tidak itu ya condong terhadap mazhab tertentu, tetapi beliau menggunakan pendapat-pendapat imam juga yang dianggap kuat gitu. Nah, syarat-syarat dalam memenuhi kriteria penyembelihan secara massal ini yang pertama yaitu pabrik atau perusahaan itu haruslah bersertifikat halal dari MUI. Karena kan kita tinggal di Indonesia dan acuan kita gitu, pedoman kita mengenai kehalalan atau tidak itu sudah diatur oleh MUI, yang mana MUI ini orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan ahli di bidangnya, para ulama-ulama dan para peneliti. Nah, kemudian yang kedua yaitu syarat yang kedua, penyembelih atau operator dari penyembelihan ini, operator mesin adalah seorang muslim, haruslah seorang muslim yang mana ketika mengoperatorkan alat tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, jika seandainya dia lupa, itu pun juga tidak apa-apa gitu, asalkan ada niat di dalam hati, baik di lisan maupun di hati diucapkannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu ketika mengonsumsi daging haruslah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar berkah gitu. Karena kan kita tidak tahu daging itu seperti apa, walaupun kita sudah semuanya sudah memenuhi gitu, tetapi tetap harus kita membaca bismillah terlebih dahulu ketika akan mengonsumsinya. Nah, yang keenam ini yaitu menurut Bapak Aris Mustaqim, jika seandainya petugas lupa membaca bismillah atau ketika hendak menyalakan mesin
tersebut, maka hukum dari kehalalan daging tersebut tetaplah halal dan sah selagi terdapat niat dari awal di dalam hati dari si operator tersebut ketika menjalankannya atau menjalankan mesinnya. Pendapat beliau ini merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yang membenarkan hal ini pula. Imam Syafi'i ini mengambil pada hadis riwayat hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, Sayyidina Aisyah menceritakan bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami pernah diberi daging oleh masyarakat dan kami tidak tahu apakah pada saat penyembelihannya itu disebut atas nama Allah atau tidak." Rasul kemudian menjawab, "Kalian bacalah basmalah pada daging itu, lantas makanlah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, pandangan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Hasil wawancara dengan Bapak Hari Mulyanto selaku pimpinan MTA Cabang Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Yaitu, MTA secara tegas menolak keabsahan penyembelihan hewan menggunakan mesin atau alat otomatis, meskipun operator mesin tersebut mengucapkan basmalah. Dan penolakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa syariat Islam mengharuskan penyembelihan dilakukan secara manual oleh manusia menggunakan alat yang tajam, dengan memotong saluran pernapasan dan makanan hewan secara langsung. Pandangan ini dikuatkan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dan 5. Dengan demikian, MTA menetapkan bahwa penyembelihan dengan mesin otomatis tidak memenuhi kriteria kehalalan dalam Islam, dan daging hasilnya tidak layak dikonsumsi oleh umat muslim. Lalu dalam perkara kehalalan daging potong ini, beliau mengambil dasar hukum dari Quran Surat Al-Maidah ayat 5 dan ayat 3. Nah, kemudian pada slide berikutnya yaitu mengenai perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dengan MTA. Yang pertama yaitu perbedaan antara pandangan Muhammadiyah dan MTA ini adalah dalam memahami dan menafsirkan teks. Karena sebenarnya betul-betul sama-sama gitu. Sama-sama tidak bermazhab. MTA dengan Muhammadiyah ini sama-sama menggunakan pada Al-Quran dan Sunnah dan tidak condong pada mazhab tertentu. Nah, akan tetapi mereka memiliki perbedaan dalam memahami dan menafsirkan teks. Kalau Muhammadiyah ini mereka masih menggunakan pendapat ulama walaupun tidak bermazhab yang diambil pendapat paling kuatnya, sedangkan sedangkan MTA ini dia itu lebih tekstual, lebih kaku. Kalau Al-Quran Sunnah bilang gini ya gini gitu. Sedangkan mereka bukan menolak pandangan ulama sih, tetapi lebih membatasi dan kalau bisa enggak gitu. Itu cara mereka menafsirkannya, sudah berbeda sendiri. Kemudian yang kedua yaitu Muhammadiyah ini menggunakan pendekatan Al-Quran, Sunnah, dan MUI yang berdasarkan pada hasil ijtihad para ulama baik yang terdahulu maupun yang kontemporer atau yang sekarang. Nah, sedangkan MTA itu hanya memahami perkara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. MTA kurang terbuka terhadap pendapat ataupun hasil ijtihad ulama sebab mereka ini beranggapan bahwa segala sesuatu haruslah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu, serta beranggapan taklid itu adalah suatu hal yang lebih baik untuk dihindari seperti tadi. Jadi MTA itu dia sifatnya lebih tekstual dan lebih kaku kalau dibandingin dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini masih bisa terbilang cukup terbuka. Dan dia sifatnya tuh kontekstual. Mengenai penafsirannya dia juga menggunakan pendapat-pendapat ulama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbedaan pendapatnya. Muhammadiyah dalam perkara ini menggunakan metode tarjih, yaitu dengan mengambil pendapat yang paling kuat, meskipun tidak condong terhadap mazhab tertentu, tetapi tetap menggunakan pendapat-pendapat ulama, menggabungkan antara Al-Quran, Sunnah, kemudian pendapat ulama yang lebih kuat gitu. Jadi dia sifatnya kontekstual, sedangkan MTA ini memilih untuk tekstual sehingga terkesan lebih kaku seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang keempat yaitu Muhammadiyah ini berlandaskan pada Quran surat
surat Al-Baqarah ayat 173, sunnah, dan putusan MUI yang mana mereka ini terbuka akan kemajuan teknologi. Mereka berpendapat bahwa hewan yang disembelih dengan menggunakan mesin potong maka status halalnya adalah sah dengan memenuhi beberapa syarat seperti perusahaannya itu harus bersertifikat MUI, kemudian operatornya adalah seorang muslim, ketika menjalankan mesinnya harus membaca bismillah, dan hewan-hewannya ini juga hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi baik dari segi jenisnya maupun dari kualitasnya. Namun dengan ketentuan seperti itu tadi bahwa harus terpenuhi. Nah, sedangkan MTA itu memiliki pendapat lain, yaitu jika walaupun bahwa jika hewan yang disembelih itu adalah menggunakan mesin, status kehalalannya batal. Jadi hewan yang disembelih menggunakan mesin itu dia tetap batal walaupun perusahaannya tersertifikat MUI, kemudian operatornya adalah seorang muslim, membaca bismillah juga, itu tetap halal karena menurut MTA hal ini tidak memenuhi syariat Islam, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi atau Rasulullah SAW secara jelasnya, secara praktiknya gitu. Nah, kemudian perbedaan yang kelima yaitu dapat kita katakan bahwa Muhammadiyah itu lebih terbuka terhadap perkembangan zaman, terhadap hasil istihad para ulama. Sedangkan menurut MTA atau sebaliknya, MTA ini mengikuti pendapat menurut paham MTA mengikuti pendapat ulama lain itu atau bermazhab belum tentu benar dan lebih baik berusaha sendiri. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa si Muhammadiyah ini mereka juga menggunakan fatwa MUI sebagai acuan dalam mengenai kehalalan daging potong ini yang secara massal gitu, yang dipotong menggunakan mesin. Nah, menurut fatwa MUI nomor 35 tahun 2021 tentang hukum standar sertifikasi halal penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 121 dan serta beberapa hadis Nabi SAW dan pendapat dari kalangan para ulama memutuskan dengan ketentuan yang pertama, yaitu ada yang namanya ketentuan umum. Nah, ketentuan umum itu dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan alat potong berupa mesin secara otomatis. Kemudian pada ketentuan hukumnya, yaitu yang pertama ada penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin ini dimaksudkan sebagaimana dengan ketentuan umum, hukumnya boleh dan dagingnya disembelih menggunakan mesin dan status kehalalannya yaitu sah. Hukumnya halal dengan ketentuan penyembelih yang mengoperasikan mesinnya atau sebagai operator ini dia adalah seorang muslim akil balik dan memiliki keahlian dalam penyembelihan. Kemudian mesin yang digunakan ini adalah alat yang tajam, tidak berasal dari tulang, gigi, dan atau kuku. Kalau menggunakan alat-alat tersebut seperti tulang, gigi, kuku itu nggak boleh ya, haram. Nah, yang ketiga yaitu penyembelih wajib menyebut basmalah. Penyebutan basmalah ini dilakukan oleh penyembelih sesaat sebelum melakukan penyembelihan atau mengoperasikan mesin. Nah, jika mesin telah dimatikan dan akan dioperasikan lagi, maka penyembelih ini wajib mengulang penyebutan basmalah. Kemudian, penyembelihan dengan menggunakan mesin itu wajib memutus 4 saluran, yaitu ada saluran pernafasan atau hulkum, kemudian saluran makan mari, kemudian ada 2 urat darah atau wadajain. Seperti itu. Jadi, di dalam MUI ini sudah mencakup seluruh baik dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, dari pendapat ulama, dan lain sebagainya, tafsir-tafsir dari para ulama lainnya. Nah, kemudian pada slide terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah,
kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa di dalam Islam itu sudah diatur mengenai tata cara dan pedoman mengenai penyembelihan hewan baik di dalam Al-Quran, Sunnah gitu. Nah, karena semakin berkembangnya zaman yang mana terdapat masalah-masalah yang lebih kompleks seperti dalam penyembelihan hewan ini menggunakan mesin potong, Muhammadiyah dan MTA ini memiliki pendapat yang mana Muhammad ini sebagai salah satu ormas yang terdapat di Indonesia menyatakan bahwa keterbukaan mereka mengenai bolehnya menggunakan mesin dalam penyembelihan hewan atau pemotongan hewan dengan memenuhi syarat seperti harus bersertifikat MUI, petugasnya seorang muslim dan membaca bismillah ketika mengoperasikannya. Nah, sedangkan pada menurut paham MTA itu berlawanan dengan Muhammadiyah. MTA tidak setuju sebab hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi secara persisnya. Jadi kita ketahui bahwa MTA itu dia menolak adanya gagasan inovasi teknologi penyembelihan hewan menggunakan mesin secara massal, sedangkan Muhammadiyah ini dia dia setuju gitu. Dia setuju karena hal ini pun juga masih memenuhi syarat-syarat yang nanti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi MTA itu dia secara tekstual, kemudian Muhammadiyah itu secara kontekstual. Perbedaannya ini dapat dilihat dari bagaimana cara mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan dalam melihat hasil-hasil ijtihad para ulama. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kami. That's enough from me. Dari kami. Seperti itu tadi mengenai pandangan ulama baik di MTA maupun di Muhammadiyah mengenai pandangan mereka tentang kehalalan daging potong yang disembelih menggunakan mesin secara massal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.